Assalamualaikum, salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Apa kabar antum anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustadz Hendra di pembelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi senam. Apa-apa saja yang akan kita pelajari pada materi senam ini, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran senam, pengertian senam, bentuk-bentuk senam, dan gerakan-gerakan apa saja yang ada pada pembelajaran senam. Baik anak-anak Ustadz, berikut Ustadz jelaskan secara lengkap apa itu materi yang ada pada pembelajaran senam. Selamat menyaksikan, salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak Ustadz akan menjelaskan materi bab 6 tentang senam pembelajaran PJOK kelas 5 SDIT Al-Ittihad. Adapun tujuan pembelajaran senam yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian senam ketangkasan dengan alat. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar senam ketangkasan. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam senam irama. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam materi senam. Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian senam. Pengertian senam adalah suatu cabang olahraga yang melibatkan beberapa gerak tubuh yang membutuhkan kecepatan, kekuatan, serta keserasian gerakan fisik. Kemudian, tujuan dari senam adalah untuk membantu meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan, serta menanamkan nilai mental, spiritual kepada individu yang melakukannya. Di Indonesia, olahraga senam juga di bawah naungan sebuah organisasi induk. Organisasi tersebut adalah Persani, yaitu Persatuan Senam Indonesia. Persani didirikan menjelang diadakannya Pesta Olahraga Ganevo pertama di tahun 1963. Lebih tepatnya, Persani diresmikan pada tanggal 14 Juli 1963. Itulah pengertian dan sejarah senam di Indonesia. Pada pembelajaran senam kali ini, kita akan membahas 2 bagian dari senam. Yang pertama, senam lantai, dan yang kedua, senam irama atau senam ritmik. A. Senam lantai. Senam lantai merupakan senam yang dilakukan di lantai. Gerakan senam lantai lebih menitik beratkan pada faktor kekuatan dan faktor kelentukan tubuh kita masing-masing. Senam lantai ada yang dilakukan dengan menggunakan alat dan ada yang tidak menggunakan alat. Senam termasuk olahraga yang mudah dan menyenangkan. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan ketika kita melakukan gerakan senam lantai adalah seperti box, kuda-kuda lompat, dan balok titian. Senam lantai dapat melatih ketangkasan tubuh kita. Kemudian, gerakan senam lantai yang tidak menggunakan alat diantaranya guling depan, guling belakang, meroda, sikap kayang, dan sikap lilin. Semua gerakan ini sudah pernah kita lakukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Adapun gerakan senam lantai yang menggunakan alat seperti lompat jongkok dan lompat kangkang. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Gerakan senam lantai yang akan kita pelajari yaitu tentang lompat kangkang. Berikut Ustadz jelaskan bagaimana cara melakukan lompat kangkang. Lompat kangkang dipraktikkan dengan melayang di atas matras dan kedua kaki dibuka. Latihan lompatan ini bisa dipraktikkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama,
kita harus berlari dengan awalan beberapa langkah. Yang kedua, menolakkan kedua kaki pada papan tolak sekuat-kuatnya dengan lengan mengayun dari belakang. Yang ketiga, kedua tangan bertumpu pada kuda-kuda lompat. Yang keempat, pada saat melayang, pandangan tetap ke depan dan kaki dibuka dengan posisi tungkai berada di sisi kanan dan di sisi kiri atas kuda-kuda lompat. Yang kelima, kedua kaki bersiap melakukan pendaratan dengan ujung kaki mengoper dan lengan direntangkan ke atas. Antum bisa lihat cara melakukan lompat gangkang pada gambar yang sudah Ustadz Hendra tampilkan. Kita masuk ke gerakan senam lantai yang kedua, yaitu gerakan lompat jongkok. Cara mempraktikkan lompat jongkok dengan menggunakan tumpuan pada ujung kuda-kuda lompat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, praktikkan awalan dengan lari cepat dan badan condong ke depan. Yang kedua, tolakan kedua kaki pada papan tolak dengan lengan diayun ke atas. Yang ketiga, pada saat melayang ke atas depan, kedua lengan harus lurus dan pandangan fokus pada ujung kuda-kuda lompat. Yang keempat, tolakkan tangan sekuat-kuatnya saat tangan menyentuh bagian ujung kuda-kuda lompat. Posisi badan membentuk sudut 30 derajat dengan punggung kuda-kuda lompat. Yang kelima, pada saat pendaratan, ujung kaki mengeper dan lengan direntangkan ke atas. Baik, kita masuk ke bagian senam yang kedua, yaitu tentang senam irama. Nama lain dari senam ritmik adalah senam irama. Senam irama merupakan gerakan senam ataupun gerakan bebas yang diiringi musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan, gerakan, dan ketetapan irama. Rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, loncat, ayunan, dan putaran tangan. Kemudian, secara umum, senam irama dapat dilakukan dengan alat ataupun tanpa alat. Dalam senam irama tanpa alat, gerakan dasarnya adalah gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan tangan. Gerakan ini merupakan gabungan antara gerakan melangkahkan kaki dan mengayunkan lengan yang diiringi irama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Berikut contoh gambar dari peralatan senam irama atau senam ritmik yang bisa kita gunakan. Ada gada, ada pita, tali, topi, dan bola. Adapun tujuan kita melakukan senam irama adalah yang pertama, kita dapat merangkaikan gerakan-gerakan secara harmonis yang sesuai dengan irama musik atau irama lagu yang kita gunakan. Yang kedua, kita dapat menampilkan gerakan-gerakan senam yang indah ketika gerakan langkah kaki kita, ayunan kaki kita, dan liukan tubuh kita sesuai dengan irama yang kita dengarkan. Itulah tujuan senam irama yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan senam irama. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar. Itulah Nana Ustadz penjelasan tentang materi senam. Mulai dari tujuan pembelajaran senam, pengertian senam,
bentuk-bentuk senam dan gerakan-gerakan apa saja yang ada pada materi senam. Harapan Ustadz Hendra, antum bisa menyebutkan sampai mempraktekkan gerakan senam yang sudah kita pelajari. Baiklah anak-anak Ustadz, demikian pertemuan kita di pembelajaran PJOK kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran PJOK selanjutnya. Ustadz akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam olahraga, jaya, Allahu Akbar.